Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu. Malam. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kesempatannya dan waktunya. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang asesmen diagnostik. Sebelum saya menjabarkan tentang asesmen diagnostik, saya ada sebuah pertanyaan buat ibu-ibu. Ibu-ibu pernah periksa ke dokter? Pernah. Nah ya, itu kira-kira apa yang ditanyakan dokter ketika kita sudah duduk di depan beliau? Ibu sakit apa? Ya, apa yang dirasakan gitu ya? Ya. Nah, terus kita jawab apa biasanya? Kalau sakit kepala kita bilang, Aduh Bu, kepala saya sakit. oke, kepalanya sakit gitu ya. Jadi dokter ketika kita menjawab kepala kita sakit, maka dia akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di kepala tersebut. Jadi ketika dia tidak tahu sakit yang mana, dia akan kebingungan untuk memeriksa apakah di kepala, apakah di kaki, ya kan, apakah di perut. Jadi dengan bertanya seperti itu, dia langsung kita langsung mengarahkan dia kemana yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memudahkan pekerjaan dokter tersebut. Nah ini sama, kita tuh ibarat dokter, bagi anak didik kita perlu melakukan diagnostik kepada anak didik kita agar pembelajaran kita pada akhirnya akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu loh, Ibu-ibu, persamaannya. Paham ya? Sebelum kita masuk, kita lihat agenda sesi kita. Yang pertama, saya akan menjabarkan tentang tujuan asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Yang ketiga, asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua, non-kognitif. Yang ketiga, kognitif. Kita lihat satu persatu. Pertama, tujuan asesmen diagnostik, yaitu mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin kalau bagi saya ya, ini mengena sekali karena pengalaman saya jarang melakukan ini. Ternyata setelah pembelajaran yang kita terima selama 10 hari ini, salah satunya ternyata kita harus melakukan asesmen diagnostik ini. Jadi kita tahu bagaimana keadaan siswa-siswa kita. Kadang kan kita menghadapi siswa tiba-tiba nilainya kok menurun, tiba-tiba siswa ini tadinya pinter, terus rajin, sekarang kok malas, jarang masuk. Nah, ketika kita abai dan membiarkannya, maka itu akan berlarut-larut hingga mungkin bisa jadi fatal ya kan, bisa keluar sekolah atau bisa tinggal kelas gitu. Tapi ketika kita cepat mengetahuinya, cepat mendiagnosisnya, maka hal tersebut bisa kita atasi atau kita obatilah. Kalau dokter mungkin diobati gitu. Jadi ini penting, walaupun sepertinya remeh ya, tapi ini sepertinya penting sekali karena kita ini mendidik ya, mendidik itu tidak hanya terbatas nilai-nilai di atas kertas, cuman bagaimana kita memanusiakan manusia kan begitu. Selanjutnya, asesmen diagnostik itu ada dua ya. Yang pertama non kognitif dan yang kedua adalah kognitif. Di sini tujuan asesmen diagnosis non kognitif yaitu yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Nah, jadi tujuannya agar kita mengetahui emosi siswa itu sekarang itu seperti apa. Dengan kita tahu emosi siswa itu kita bisa masuk
ke siswa itu memberi apa namanya pembelajaran itu bisa enak. Nah, siswanya enak menerima, kita juga enak memberikannya. Kadang-kadang kan kita pernah kasih pembelajaran tapi kok siswanya tuh nggak paham-paham ya. Ternyata mungkin ada sesuatu yang terjadi di dirinya. Itulah yang harus kita gali. Yang kedua, tujuannya itu mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kalau kita sekarang daring ini, kita juga harus tahu bagaimana dia belajar di rumah. Apakah kondisi di rumahnya mendukung, ya kan? Kadang-kadang kan di rumahnya itu apa namanya terlalu banyak pekerjaan atau dia harus menjaga adiknya. Nah, itu kalau kita paham kan kita bisa tahu bagaimana mencarikan solusi, gitu kan? Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Nah, kondisi keluarga siswa apakah dia dan apa keluarganya itu lengkap, apa broken home, atau lagi bermasalah gitu kan. Karena pengalaman saya ada siswa itu ternyata dia sudah kabur dari rumah. Berhari-hari dia nginep di rumah temannya. Dia gimana dia mau belajar ya kan? Ternyata dia punya masalah dengan keluarganya. Nah, ketika kita lambat mengetahuinya ya kasihan anak-anaknya. Berikutnya mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, ini mungkin paling penting sekarang pergaulan siswa apa remaja sekarang itu eh, tidak hanya sebagai tanggung jawab orang tua, tapi guru juga sangat punya peran penting di sini. Karena banyak siswa yang sudah apa namanya salah pergaulan, akhirnya jatuh ke narkoba. Mungkin dengan kita cepat mengetahui mendiagnosisnya, siswa ini bisa kita selamatkan. Mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, dengan mengetahui minat siswa, kita bisa mengarahkannya. Itu yang non kognitif, berarti di luar dari pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke kognitif, materi apa yang kita pelajari dan masalahnya. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Ya, identifikasi capaian kompetensi siswa. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita dibagi apa namanya Bu pembagiannya fase ya fase. Jadi kita Fase harus ya. fase harus memahami siswa apakah dia ada di fase dia ataukah ada di fase sebelumnya atau malah ada di dua fase sebelumnya kan seperti itu. Nah, kita harus tahu itu biar bisa menentukan tujuan pembelajaran berikutnya. Ya. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetisi rata-rata siswa, ya sama. Memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, untuk yang di bawah fasenya berarti dikasih kelas remedial, dikasih bimbingan. Kalau untuk yang sudah di pada fasenya berarti kita lanjut ke tujuan pembelajaran saat itu. Untuk yang di atasnya mungkin bisa kita kasih apa Ibu-ibu? Ini ya, Pengayaan. pengayaan betul. Nah, seperti itu. Lanjut. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitif? Pertama, melakukan persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Pertama kita lihat dulu contoh kegiatan persiapannya. Siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, di sini saya misalkan ini lagi sedih, lagi ceria ya, kaget atau ya ini gembira ya sampai mengeluarkan air mata. Macam-macam emoji yang ada jadi kita bisa pakai. Kenapa kita pakai ini? Karena mungkin siswa lebih familiar, terus lebih gampang untuk mengekspresikan dirinya ya kan kalau lagi sedih tinggal diklik dia lagi sedih gitu. Jadi kita pakai ini biar apa namanya memudahkan saja. Terus di sini siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, ini kita pertanyakan kepada siswa-siswa kita untuk menggali
bagaimanakah dia menghadapi Bu Rika, maaf Bu, ya? layarnya tak muncul. Ya, nampak? Layarnya tak muncul. Belum. Belum. Coba kita share lagi ya. Oke. Nah, Oke, nampak? udah. Oke. Iya. Sampai sini tadi ya? Iya. Sampai sini tadi ya Bu Hasna? Oke. Berikutnya, Ya. buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Nah, dari sini kita mungkin bisa menggali bagaimana kondisi siswa kita di rumah. Berikutnya, contoh kegiatan pelaksanaan. Eh, ini kalau kita mungkin berada di sekolah ya, atau eh, tidak daring gitu ya, tatap muka. Ini kalau kita melakukan tatap muka, itu bisa dengan bercerita, menulis, menggambar ya, mengekspresikan keadaan dirinya dengan bercerita ya, berarti kita tanya tanya langsung ya. Berarti per individu kayak apa namanya interview gitulah. Tapi mungkin dengan dari hati ke hati. Menulis ya berarti mereka kita bimbing untuk membuat esai tentang dirinya sendiri gitu. Berikutnya menggambar, yang suka menggambar boleh mengekspresikan dirinya lewat gambar. Berikut asesmen strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. 3. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Selanjutnya, saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Mungkin kita tahu ya, siswa sekarang nih kalau ditanya kan suka takut, suka tak berani, suka malu gitu ya. Jadi kita mungkin bisa memberikan penguatan. Contohnya, ibu juga dulu seperti itu. Ibu lebih parah lagi, ibu begini-begini gitu. Teruskan ceritamu nak gitu. Biasanya dengan begitu mereka merasa ada teman gitu. Oh nggak dia aja yang kayak gitu, tapi jadinya mereka lebih akhirnya mau bercerita. Berikutnya berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Ketika mendapatkan informasi ya coba lagi gali lebih dalam agar kita mempunyai banyak informasi. Mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Berikutnya, di saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Ya, sebaiknya kita jangan langsung jawab saja, biar terjadi nyambung gitu, biar nyambung gitu. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi kita kembalikan ke siswa, dia permasalahannya bisa dia dia selesaikan sendiri. Pada akhirnya dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah difahami. Jadi kalau pertanyaannya membingungkan, ya mungkin kita simpulkan gitu ya. Menunggu beberapa saat. Nah, seperti itu. Lanjut. Terakhir adalah tindak lanjut. Ketika kita sudah mendapatkan informasi tentang siswa, jangan lupa melakukan tindak lanjut. Sampai masalah itu benar-benar selesai. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, karena nanti mungkin masalah itu akan kembali lagi gitu. Jadi ya jangan setengah-setengah, kita harus selesaikan sampai tuntas.
Pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Ya, kalau ada emoji yang negatif kita kumpulkan, nanti ketika tatap muka mungkin kita bisa panggil, kita bisa apa namanya bicara empat mata dari hati ke hati, masalahnya di mana, kenapa selalu emojinya itu mungkin sedih gitu ya. Kita gali. Masih lihat layar saya, Bu? Masih. Oke. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, ini untuk masalah yang sudah berat mungkin ya. Kita perlu mungkin ke orang tua ya. Apalagi nih, kalau kita sebagai wali kelas ini sangat penting. Kita perlu home visit ya. Kita ketemu dengan orang tua, membicarakan perkembangan siswa dan mencari solusinya dengan orang tua. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi kita ulangi nih. Jadi inilah tindak lanjut kita. Kita ulangi, kita ini lagi, kita gali lagi, udah sejauh mana perbaikannya, udah sejauh mana perubahannya, sampai apa namanya kondisi siswa itu kondusif kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Berikutnya kita masuk asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini udah ke pembelajaran kita. Setelah kita paham dengan kondisi siswa, kita enak nih untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi tidak main marah-marah saja ya, tapi kita tahu betul kayak mana kondisi siswa kita. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Adapun tahapannya, persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Sama ya tahapannya, sama. Kita lihat asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pelajaran di jenjang sekarang. Seperti mungkin ya pengalaman saya, kita ini kan mengajar IPA ya. Ketika kita udah mau masuk misalnya kalau pembahasan IPA itu kalau di fisika itu misalnya titik berat atau keseimbangan benda tegar, itu kan materinya berat. Kita sudah panjang lebar apa namanya menerangkan, mungkin udah capek juga, tapi ternyata siswanya nggak ada yang paham. Kenapa selidik punya selidik mereka apa namanya tidak paham ininya apa perhitungan matematikanya. Jangankan kita bicara sin cos tangennya, ternyata mereka pembagian biasa apa namanya pengalian berkoma bingung gitu. Jadi makanya kita perlu mendiagnostik kemampuan dasar mereka dulu. Jadi di sini dipandu 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi sudah ini berarti porsi untuk 1 kelas itu lebih besar ya Ibu-ibu. Berikutnya, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Asesmen diagnostik kognitif. Contoh kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Itu rata-rata kelas. Bagi siswa menjadi 3 kelompok, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP
sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa yang nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, tadi kita sudah bahas ya, Ibu-ibu. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses DNS ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif. Kalau ini kita udah biasa mungkin ya melakukannya. Oke, sampai di situ, Ibu-ibu, mari kita bahas sama-sama. Ada yang ditanyakan, silahkan. Bu, Ya, Bu Hasna. Ibu. Ya Bu, cuma mau minta penjelasan ulang tentang asesmen diagnostik kognitif yang terkait nomor 3, susunan pertanyaan sederhana. Itu. Oh ini, susunan. Iya. Susunan pertanyaan sederhana yang Minta meliputi. dijelaskan ulang, Bu. Yang ini ya, yang poin ketiga ini ya. Iya. Nah. Pertanyaannya itu maksudnya sederhananya itu bagaimana gitu ya? Iya, seperti itu. Ya, mungkin kalau kita contohkan ya, kalau kita sedang membahas, karena kemarin kita bahas energi dan perubahannya ya Ibu-ibu. Untuk pertanyaan sesuai kelasnya, berarti kita mungkin menanyakan tentang energi tersebut. Apakah pengertian energi, terus apakah bentuk energi yang kamu ketahui, ya kan? Jadi pengetahuannya dasarnya tentang materi yang akan dipelajari itu sudah ada belum gitu. Terus untuk yang 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah ini, ya kita lihat aja di kelas sebelumnya berarti dia harus sudah belajar tentang gaya ya Ibu. Kalau energi kan tentang gaya. Nah, kita menanyakan seputar gaya. Gaya, apakah pengertian gaya, apakah rumusan yang dipakai untuk gaya. Jadi sederhana tapi langsung ke inti dari pertanyaan gitu. Jadi tidak perlu pertanyaan hot yang membuat anak pusing gitu kan. Nah, soalnya kita kan cuma menggali tingkat kemampuan siswa sudah sampai mana kan gitu. Berikutnya 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Berarti yang kita mungkin lihat lagi ke bawahnya, jangan-jangan kita udah ngomongin energi segala macam, dia ternyata dasar perhitungannya saja belum bisa gitu kan. Kita tes mungkin kemampuan dasar matematikanya untuk perhitungan fisikanya sudah bisa belum gitu. Mungkin seperti itu ya Ibu. Iya Bu, terima kasih. Ya. Sudah berapa menit ya Bu Hasna? Waduh, udah hitung Bu. Oh iya, kayaknya udah ya. Ada pertanyaan Bu Variani? Ibu Variani kayaknya jaringan Bu, jadi tadi sempat live. Oh iya. Oke, ada lagi Bu Hasna? Itu aja Bu, cukup. Oke, mungkin kita dapat simpulkan sama-sama ya. Bukan simpulan sih, cuman mungkin refleksi diri gitu ya. Jika kita melakukan asesmen ini dengan sungguh-sungguh, mungkin kita bisa kembalikan ke diri kita. Kalau kita punya anak, terus anak kita diperlakukan seperti itu, dibimbing, diarahkan, didiagnosis dengan hati-hati sehingga mencapai kemampuan belajarnya. Itu mungkin kita merasa ada kepuasan di diri kita gitu kan. Jadi begitulah kita seharusnya mendidik anak orang lain agar nanti anak-anak kita juga akan didik seperti itu gitu. Jadi menjadi pendidik yang sebenarnya ya seperti itu. Mungkin kalau dipikir ya ribet sekali, pusing sekali, banyak sekali yang harus dinilai. Tapi memang itulah tugas dan kewajiban seorang guru. Kalau guru banyak waktu,
untuk melakukan macam-macam, untuk kerja sampingan ini, berarti dia tidak bekerja gitu. Tapi ketika guru waktunya dihabiskan untuk siswanya, mungkin itulah mendidik yang sebenarnya. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.